wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa asyrafil anbiya'ihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta anak kami jamaah maghrib Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama seperti biasa mengungkapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat. Termasuk nikmat itu adalah kehadiran kita pada malam hari ini untuk sama-sama memahami ajaran agama lewat ayat-ayat yang kita bacakan. Tadi sudah kita bacakan surat Al-Imran ayat 189 dan sampai 191. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada suatu ketika di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam. Karena memang tengah malam itu adalah waktu yang sangat cepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Isra itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam adalah menegakkan salat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke posisi yang terpuji. Jadi pada malam itu Rasulullah SAW bangun, lalu dia berkata kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku gapai salat tahajud. Nah, ini kata dia minta permisi dia kepada istrinya. Dia akan melakukan salat tahajud di masjid. Karena masjid itu tidak jauh dari rumahnya ketika itu. Kalau sekarang rumah Aisyah itu di dalam masjid. Karena
situ dikuburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Aisyah? Sebenarnya warekmah. Saya ingin untuk selalu bersamamu, memenuhi keinginan kebutuhanmu. Tapi karena engkau beribadah kepada Tuhan, nah dia lepas oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hati istrinya. Nah, hilang saja, tapi dia berbicara. Kaum muslimin dan muslimat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat tahajud. Kemudian setelah salat tahajud dan witir, Rasulullah SAW menangis, menengadahkan tangan ke langit, berdoa, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis. Bahkan menurut riwayat itu basah lantai oleh air matanya. Lalu waktu subuh akan masuk, Bilal bin Rabah datang ke masjid. Dia lihat Rasulullah SAW menangis, berdoa menangis. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku menangis. Sungguh Allah qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu yang telah berlalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan engkau orang yang dijamin masuk surga. Mengajak menangis lagi. Ini kata Bilal bin Rabah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alastu abdan syakura. Itu dia jawaban Rasulullah. Alastu abdan syakura. Bukankah aku ini seorang hamba yang bersyukur? Qad unzila alayya alifan ayat. Qad unzila alayya alifan ayat. Ayatullah. Sebentar ini telah turun kepadaku ayat-ayat Allah. Dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ya inilah yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin dan muslimat, ayat-ayat itu antara berbunyi walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah, kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan di langit dan di bumi, siapa mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan, bukan Allah yang mengendalikan. Kasih penyogir itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat patah awakkan pemilihan kepala daerah, wali kota, gubernur, wali kota, bupati. Kita kembali saja ke sini. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah, kerajaan, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mana Allah dan ongah, kalau jangan terlalu bersedih. Begitu juga kita yang mengikut ini. Apa
apalagi kita, mungkin gitu ya, apalagi kita yang mengikut ini, bahwa kekuasaan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita kembali ke ayat ini, aman sebenarnya dunia ini. Aman. Nah, lalu kaum muslimin dan muslimah, kalau kita lihat juga, dan kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua ya. Pertama disebut dengan al-ayat al-Qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an bisa dihitung ayatnya. 6.000 lebih ayat. Itu disebut dengan al-ayat al-Qur'aniyah. Di samping ayat-ayat Qur'aniyah juga ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah artinya ayat-ayat alam ini itu adalah ayat, artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang disebut di dalam surat Al-Imran 190 itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat ditangkap, dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang mau mempergunakan akal pikirannya. Nah, mungkin ini sebagian yang menjadi perenungan oleh Rasulullah SAW, bahwa ayat-ayat yang dia terima, ayat-ayat Qur'aniyah, juga memberi isyarat kepada ayat-ayat kauniyah. Memberi isyarat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, ini yang kita tompangi sekarang ini, langit dan bumi. Tempat kita bernaung hari ini, serta silih bergantinya malam dan siang. Malam dan siang yang datang silih berganti secara teratur. Secara teratur. Bagaimana teraturnya? Ya, memang kadang-kadang lebih-lebih di daerah-daerah yang terjadi 4 musim ya, itu terasa. Tapi bagi kita yang berada di Khatulistiwa, itu tidak terasa bahwa antara malam dan siang itu sebagian malam dimasukkan kepada siang, sebagian siang dimasukkan ke malam. Artinya apa? Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail, itu tidak terasa bahwa sebagian malam itu ada yang masuk ke siang, dan pada musim yang lain musim siang dimasukkan ke malam. Apa artinya? Bahwa 24 jam itu tidak separuh-separuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 50-50 kata orang ini. 12 jam siang, 12 jam malam, tidak begitu. Tapi ada sebagian malam lebih panjang dari sebagian yang lain. Tapi di bagian yang lain sebaliknya. Ini maksud dengan yulijul nahara fil lail wa yulijul laili fil nahar, yulijul laili fil nahar wa yulijul nahara fil lail. Sebagian waktu itu bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di daerah-daerah yang 4 musim itu terasa betul. Musim panas dan musim dingin.
Seperti kalau kita pergi ke Mekah misalnya, kebetulan di musim panas. Di musim panas ke Mekah, itu siangnya lebih lama daripada malam. Siangnya lebih lama dari malam. Kalau siangnya lebih lama daripada malam, maka otomatis puasanya lebih lama. Tapi kalau di musim dingin, sebaliknya, malamnya lebih lama daripada siang. Tapi jangan dirasa enak juga, karena memang walaupun siangnya lebih lambat, lebih cepat, lebih pendek daripada malam, tapi bakar roncongan parit. Nah, kita tidak begitu terasa. Tapi jelas ada perbedaan, tidak sama 24 jam itu, tidak bagi dua. Contohnya dapat kita lihat pada awqatis shalah itu, waktu-waktu salat kita, waktu-waktu terbenam matahari. Lihat kalender, ada yang maju, ada yang mundur. Kemarin itu waktu masuknya salat maghrib ini 18:08. Sekarang yang tadi itu 18:15. 18:15. Nah, berarti kan berapa? Nah, ini oleh sebab itu dikatakan la ayatin liulil albab. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat ditangkap, dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, apa yang harus dipikirkan? Nah, kita lihat ikhtilaful laili wan nahar. Terjadinya pergantian malam dan siang. Terjadi pergantian malam dan siang, akibatnya apa? Bertambah hari, bertambah bulan itu bertambah kecil. Artinya bulan itu ada yang sempurna dulu, kemudian bertambah kecil, hilang. Artinya apa? Hari berganti hari menjadi minggu. Minggu berganti minggu menjadi bulan. Bulan berganti bulan menjadi tahun. Nah, ini awak daripada bulan bulan Masehinya, yaitu bulan Desember. Bulan Desember. Berarti kurang sebulan lagi akan masuk tahun 2025. Tahun 2025 akan masuk sebentar lagi, kurang sebulan. Kalau sekarang tanggal 4, ya tinggal 26 hari lagi. Akan masuk tahun baru 2025. Kalau masuk tahun baru 2025, awak mendekati final atau tambah jauh daripada final? Mana mendekat kepada akhirul hayat, akhir daripada kehidupan ini. Bertambah umur bilangan ya bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Nah, inilah yang di dalam surat Al-Asr itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Diawali dengan ittaqullah. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Nah, awak bacanya ke diri awak, ada awak kerajaan untuk hari esok. Apa yang telah kita lakukan untuk hari esok? Apa persiapan kita untuk menghadapi hari esok? Karena kita tahu bahwa melalui Al-Quran juga kita ini harus mempersiapkan persiapan. Apa persiapan itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Ala bara bekal awak. Pas itu di awal ayat itu dikatakan, ayat 18 dari surah Al-Asr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, persiapkan bekalmu sebanyak-banyaknya. Itu artinya. Sebab takwa itu khairuz zad. Ya, ayatnya wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal yang sebanyak-banyaknya, bekal yang terbaik adalah takwa. Ala bara wa arifan. Apakah kita sudah mendekati ketakwaan itu yang sempurna atau belum? Awaklah yang bisa menjawab masing-masing. Kita tidak bisa menilai seseorang. Tapi mungkin yang ada berkaitan dengan diri kita, awak surang-surang yang lebih paham. Oleh sebab itu, lakukanlah evaluasi. Tapi evaluasi itu dengan jujur. Karena orang yang takwa itu adalah orang-orang yang jujur. Diimbau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri, nafsu, setiap diri. Apa yang dilakukan oleh setiap diri hendaknya wal tanzur, hendaklah dia memperhatikan, melakukan evaluasi, menilai diri sendiri. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, ayat ini ditafsirkan oleh para ahli, antara lain Al-Maraghi itu, maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihat. Artinya, maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihat. Apa saja yang telah kamu tabung untuk dirimu? Apa yang harus tabung itu? Minal a'malis shalihat, berupa amal-amal saleh. Bukan berupa rupiah, bukan berupa dolar, bukan berupa mata uang yang lain, tapi adalah maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'mal as-salihat, yaitu amal-amal saleh. Nah, ini yang harus kita lakukan evaluasi, karena masa yang lalu itu tidak bisa dikejar lagi. Awak kerja yang hari tadi, nah, tidak bisa dikembalikan. Tapi kita tetap menatapnya ke depan. Berarti kita harus menatap ke depan, berarti kita menetap ke tujuan akhir kita. Tujuan akhir awak kemana? Nah, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tujuan akhir awak ke kampung, nah, ya bekalnya ya yang tadi itu al-fulus. Tapi kalau tujuan akhir kita adalah akhirat, itu adalah al-a'mal as-salihat. Maza qad iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihat. Apa saja yang telah kamu tabung untuk dirimu, yaitu yang berupa amal saleh. Kalau bahasa yang kerennya sekarang ini, maza qad iddakhartum li anfusikum, apa saja yang telah kamu investasikan untuk dirimu. Jadi tabungan itu bukan untuk orang, untuk awak. Walaupun bisa manfaatnya orang lain, bisa mendapat manfaatnya orang lain.
Misalnya bersedekah, kita berzakat, berwakaf, itu kan bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Dinikmati oleh orang lain. Tapi nikmat yang paling sempurna itu oleh yang memberi. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang tangan jate lebih rancak dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Apalagi kalau yang menerima itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawanya judul misalnya judi online. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini maza qad idakhartum li anfusikum min al-a'malis shalihat. Kita kembali ke sana. Nah, jadi ini inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi malam dan siang yang silih berganti berdampak kepada pertukaran hari, pertukaran bulan, pertukaran hari, pertukaran minggu, pertukaran bulan, dan akhirnya nanti pertukaran tahun. Nah, kita sekarang telah mendekati final tahun 2024 ini. Sampai dalam waktu yang kurang sebulan di tahun 2025. Kita tidak tahu secara pasti. Tidak seorang pun yang tahu. Mulai sampai 2025 tidak ada apa. Jadi, walaupun kita berdoa, tapi ketentuan itu adalah Allah yang menentukan. Allahumma rabbana tawil umurana, misalnya kita berdoa ya. Allahumma rabbana tawil umurana li ibadatik, ya Allah panjangkan umur kami untuk ibadah kepadamu. Namun yang jelas ketentuan itu adalah keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la ayat, ini yang tadi itu pergantian waktu dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Itulah ayat, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa mencapai? Ulil albab, orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, kita kan diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang sehat dia bisa melihat dari akal pikirannya. Termasuk yang bisa dilihatnya itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang dipikirnya itu apa yang harus kita lakukan untuk hari esok. Bisa untuk hari esok di dunia dan untuk hari esok di akhirat. Tapi yang jelas, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Namun kita memang seperti juga dulu kita sampaikan, tidak boleh mengabaikan dunia. Karena surat Al-Qasas itu waqtahi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini bukan kita juga ini. Cari ada bagian akhirat dulu. Waktu jemaah Allah adalah akhirat. Pada apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, pergunakan untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa bagianmu dari kehidupan dunia, kebahagiaan dunia. Jadi seimbang. Tapi seimbangnya tidak 50-50 ya. Didahulukan akhirat, karena akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Nah, siapa yang bisa melihat ini? Yang bisa memperhatikannya, yang bisa menilainya, yang bisa mempersiapkan diri, yang bisa melihat kebesaran Allah di situ, ulil albab. Orang-orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini manusia. Sebab kita ini adalah orang-orang istimewa. Artinya orang-orang atau makhluk istimewa. Bahkan khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. So kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ada perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya ini fisik kita ini. Tapi perangkat lunaknya, nah ini adalah akal. Akal ada, perasaan ada, nafsu ada. Itu adalah softwarenya perangkat lunak. Perangkat lunak ini kita pergunakan. Siapa yang bisa mempergunakan ulil albab? Kita. Nah, namun kaum muslimin dan muslimat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala indikasi, ya kita kata orang sekarang, tanda-tanda ulul albab itu. Kita bisa mengukurnya lewat sini, lewat tanda-tandanya ini. Apa tanda-tandanya? Ulul albab itu adalah alladzina yazkuruna Allah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini. Berarti ini di waktu berdiri kita ingat Allah Subhanahu wa taala, di waktu duduk kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika berbaring kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya zikrullah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak luput, tidak hilang dari diri kita. Ini ulul albab apa yang pertama, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berarti pada setiap kondisi, kan tiga itu tidak ada yang apa, qiyam kan berdiri, qu'ud duduk, 'ala junubihim berbaring. Kan itu tiga itu kondisi manusia yang dialami oleh manusia. Pada tiga kondisi itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir kepada Allah ini ada az-zikru bil lisan, az-zikru bil af'al, dan az-zikru bil qalb. Kalau az-zikru bil lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu az-zikru bil lisan itu. Lidah kita mengucapkan. Tapi ada az-zikru bil af'al, dengan perbuatan kita. Apa contohnya? Hayya 'alas shalah, kata muadzin, ya ambil untuk segera salat. Itu artinya bil af'al. Kalau dia memasang timbangan, dia akurkan satu on, nah, sekian beratnya, atau 1 kilo sekian on. Dia ingat itu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, kan? Celaka 13 bagi orang-orang yang mempermainkan timbangan. Kalau kawaknya menimbang untuk awak disempurnakan, menimbang untuk penjual untuk kurang, dikurangi. Itu namanya al-mutaffifin. Nah, al-mutaffifin mempermainkan timbang itu wail, celaka. Oleh sebab dia mempermainkan timbang itu secara benar. Secara benar. Di samping secara benar dia lakukan, juga dia kir secara berkala. Sebab ada orang yang lainnya apa, tapi timbangan itu nak pandang lain. Timbangan tidak bakir, tidak pernah dikir. Nah, ini adalah Departemen atau Kementerian Perdagangan yang kerja itu, yang selalu mengawasi timbangan-timbangan. Karena memang Rasulullah SAW memang sangat jeli dengan perilaku pasar ini. Pada suatu ketika kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengadakan taftis. Ya. Taftis itu bahasa awaknya razia. Tapi razianya bukan ke rumah-rumah, tapi ke pasar. Di pasar dia lakukan taftis razia oleh Rasulullah SAW. Dia lihat orang-orang yang berdagang buah-buahan. Dia lihat rancak. Tapi ada satu etalase, ya, satu berdagang buah-buahan. Dia lihat
cari kate orang cak kadang-kadang ya, apalagi yang di sebelah di atasnya itu kadang-kadang cak. Tapi dia lihat rupanya ada air yang menetes di bawah, ada yang cicit, berarti ya, tentu ada yang tidak beres. Ya, rupanya dia dimasukkan oleh Nabi tangannya. Rupanya ini bawa aku busuk-busuk. Dia rancak-rancak. Apa kata Rasulullah SAW? Kenapa kamu tidak jadikan yang busuk-busuk di atas? Kenapa tidak datang? Tampak dulu orang. Cuma nanti kalau yang dia mengambil itu kan mengambilnya ke bawah kan, untuk menimbang itu mengambil ke bawah. Di atas ini untuk apa dia ini? Untuk pajangan. Ya. Nah jadi ini, sebab itu ini kita apa? Oleh ulul albab ini dia tidak mau lakukan itu. Dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahkan di saat berbaring pun dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lidahnya suruh bahasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat, nah ini dia. Jadi alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Tapi pekerjaan hati saya tidak cukup, tidak seimbang, harus diseimbangkan dengan pekerjaan pikiran. Kemudian juga dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan juga ulul albab itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi yang secara teratur jalannya ini, ada malam, ada siang, ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada sungai, ada lembah. Itu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Itu ada yang menciptakan. Nah ini dia, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Di samping benda-bendanya ini, isinya juga dia bahkan bahwa isinya, segala isi langit dan bumi ini demikian banyak. Semuanya itu untuk siapa? Semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami jadikan untukmu anak ada di bumi ini semuanya untuk awak. Ya. Untuk kita. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri. Nah, sehingga segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini konklusi atau natijah atau hasil dari renungan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semuanya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tidak berguna. Ada gunanya, ada manfaatnya. Kendati pun menurut pandangan kita ini berbahaya. Rupanya ada gunanya. Ada gunanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu kita melihat juga konservasi itu, misalnya ada rimba larangan, kan? Ada hutan larangan, ada binatang hewan larangan. Tidak boleh dibunuh. Itu kan karena ada manfaatnya itu. Harimau Sumatera itu kan tidak boleh dibunuh. Karena hewan kalau dicembak, kebati hewan dicembak tidak boleh. Kalau diketahuan oleh aparat. Karena memang ada manfaatnya. Al-Quran pun juga mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
ada manfaatnya untuk kita. Cuma tidak semua orang bisa melihat itu sekaligus. Nanti ketika dipergunakan, yo rancak, yo dipenuhi itu. Sekarang mungkin tidak semua kita bisa melihat. Tapi jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, oleh sebab itu di akhirnya dikatakan Subhanaka. Ya, Subhanaka. Maksudnya Engkau ya Allah. Apa arti Subhanaka? Maksudnya Engkau ya Allah dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Maksudnya Engkau ya Allah dari penciptaan-penciptaan yang tidak berguna. Maksudnya Engkau ya Allah dari segala yang kurang-kurang. Yang ada padamu, pada ciptaanmu adalah kesempurnaan. Segala apa yang ada di bumi ini sempurna semuanya. Ya. Kalau persepsi kami ini sebelumnya salah, itu belum perangi berbuat misalnya kan, perangi. Rupanya perangi itu pun ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya, bisa menjadi lapangan kerja. Karena ada rangi itu, ada pabriknya untuk anti rangi, ya. Anti nyamuk itu, ya. Ada pabrik anti nyamuk. Kalau pabrik anti nyamuk, ada orang bakar aja, berarti serangga itu bisa terinspirasi orang untuk mencari, membuat lapangan kerja untuk orang lain. Di samping lapangan kerja untuk yang bersangkutan sendiri. Jadi itulah dia. Subhanaka. Maksudnya Engkau ya Allah. Dari segala hal-hal yang tidak kurang, persepsi kami selama ini salah. Oleh sebab itu di permohonan yang terakhir, faqina adzabannar. Maka peliharalah kami ya Allah dari siksa neraka. Kalau selama ini kami salah menilai Engkau ya Allah, salah persepsi, peliharalah kami dari azab neraka. Nah, inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah SAW ketika Bilal bin Rabah datang. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesempurnaan ini, kadang-kadang kita kurang bersyukur. Katanya alastu abdan syakura. Dan dengan memperhatikan ini, kita menjadi ibadullahi asyakirun, ya. Yaitu hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang banyak maaf bila sampai ke hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا